dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah kelima. Marilah kita bangkit berdiri dan mengawali perayaan Ekaristi pagi ini dengan bersama-sama mendoakan doa penyerahan diri di masa Prapaskah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Karena semakin kami beriman, harusnya semakin kami solider. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu dan solider sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladani Yesus Putra-Mu dalam kesederhanaan dan pengendalian diri. Sebab Dia tak pernah jatuh dalam pencobaan keinginan duniawi. Ingatkanlah kami bahwa tubuh ini adalah tempat kediaman Roh-Mu, sehingga harus kami perlakukan dengan hormat. Ya Bapa, berikanlah kekuatan dan keteguhan bagi jiwa kami untuk mengendalikan tubuh ini dari godaan makanan tertentu, kemarahan, hiburan yang tidak sehat, godaan seksual, tahayul, dan aneka godaan lain, supaya kami dapat bertumbuh dalam kebajikan penguasaan diri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Dalam Ekaristi hari ini nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus yang mengingatkan kita semua akan arti melayani
Dan disitulah kita akan berhadapan dengan derita, dengan salib, dengan kehilangan. Maka saudaraku terkasih, mengawali Ekaristi yang demikian ini, mari kita hening sejenak, kita merunduk di hadapan Allah, kita haturkan permohonan-permohonan kita, dan sambil juga memeriksa hati batin kita di hadapannya. Saudaraku terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan kepada Allah dalam perayaan Ekaristi ini, kita juga diundang berdoa bersama dengan keluarga Budi Kurniawan yang ingin mendoakan arwah Papa Edi Susanto yang telah meninggal 19 hari yang lalu. Juga dari keluarga John Lukman yang ingin mendoakan arwah Papi Opa Bapak Andreas John Lukman. Semoga mereka berdua telah berbahagia bersama Bapa di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Kita juga diundang berdoa bersama dengan keluarga Matius Sahala Marsanti Lumban Tobing, anak, menantu, dan cucu, yang ingin mengucap syukur dan pujian atas rahmat berkat Tuhan bahwa pada tanggal 16 Maret yang lalu, istri Ibu Opung Francisca Rusmini Tambunan, Opung Nisi Cinta Erli, merayakan ulang tahun ke-76. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberikan kekuatan iman, kesehatan, dan umur yang panjang. Permohonan juga dari Tiffany dan Jimmy yang ingin bersyukur atas ulang tahun perkawinan Papa Antonius Tony Taslim dan Mama Lucy Hilda Kugits yang ke-28. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan dan sukacita. Namun awal sekali mengusung segala permohonan kita itu, marilah kita merendah di hadapan Allah memohon belas kasih pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang belajar menjadi taat dalam penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pelaksanaan perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umat-Nya dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperbarui perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia datang ke dunia dan mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk menggenapi karya penyelamatan-Mu. Kami mohon semoga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanannya itu dengan senantiasa memperbarui hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku akan mengikat perjanjian baru dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan, sungguh akan datang waktunya, aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari.
Meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas roh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalkan Tuhan." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kristus telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan yang abadi. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak Kristus telah belajar menjadi taat, ini ternyata dari apa yang telah dideritanya.
dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan tadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Barang siapa melayani aku, hendaklah mengikuti aku, sabda Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun hambaku hendaknya berada. Terpujilah Kristus Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan aku katakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Saya itu tadi tertarik dengan beberapa istilah dalam Injil gitu ya, yang disebutkan oleh Yesus. Yang pertama, Yesus mengatakan, tiba saatnya anak manusia akan dipermuliakan. Kalau itu disebutkan dalam Injil Yohanes, berarti saat dipermuliakan Yesus adalah saat disalib. Lalu yang kedua, biji mati, ia akan hidup dan menghasilkan buah. Kalau tidak mati, tidak akan. Lalu yang ketiga, cinta nyawa akan kehilangan. Tapi kalau berani kehilangan nyawa, ia akan hidup, bahkan hidup kekal. Saudaraku terkasih, dalam spiritualitas Kristen, kita itu sangat familiar gitu ya, dengan beberapa istilah. Salib, mati, kehilangan. Tentu istilah dalam spiritualitas Kristen ini, pertama-tama kita sebagai seorang pengikut Kristus itu ya, tidak diajak atau tidak sedang menghayati bahwa kita itu suka cari-cari mati, suka cari-cari salib, suka cari-cari derita. Tidak untuk itu. Tapi untuk apa? Tapi adalah untuk mencari kebaikan yang lebih agung, untuk mencari kehendak Allah. Karena apa? Karena salib, derita, mati, dan kehilangan yang dimaksud dalam spiritualitas Kristen bukan sesuatu yang berorientasi pada diri sendiri, tetapi tadi pada kebaikan yang lebih agung, pada kehendak Allah sendiri. Nah, ketika tidak ada pilihan lain gitu ya, dalam mencari kebaikan yang lebih agung dan kehendak Allah itu tadi, salib, mati, kehilangan tadi menjadi jalan, menjadi cara kita untuk menemukan itu. Dan kita diundang untuk berani memasukinya, berani menghayatinya, dan menjadikan ini sebagai suatu jalan kehidupan kita sendiri. Saudaraku yang terkasih, kiranya inilah yang dalam Injil tadi disebut melayani Kristus. Apa itu artinya? Artinya melakukan sesuatu dengan tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, tapi semua melulu untuk Kristus. Melulu hanya untuk Kristus. Diri sendiri dilupakan untuk Kristus. Lalu upahnya apa ketika kita berani melayani Kristus macam itu? Tadi dalam Injil disebutkan ya, dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Saudaraku yang terkasih, kiranya disinilah ya inspirasi yang bisa kita bawa pulang hari ini. Bahwa hari ini kita diundang untuk menemukan apa saja yang termasuk kebaikan yang lebih agung, yang tidak hanya mencari keuntungan atau kepentingan diri sendiri, yang memang itu benar-benar adalah kehendak Allah. Lalu disitulah kita diundang untuk berani mengungkapkan dan mencari menemukannya itu sebagai jalan kita melayani Kristus. Resikonya apa? Resikonya tadi, salib, derita, kehilangan, bahkan kematian. Itulah jalan kita dalam melayani Kristus. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, mari ya, ungkapan hidup sehari-hari dalam keluarga, sesederhana apapun itu juga, kita ingat, kita hayati itu sebagai ungkapan melayani Kristus. Kalau itu adalah melayani Kristus,
Maka ketika saya diundang untuk melakukannya lebih serius lagi, bahkan harus mengalami pengorbanan, ya saya akan menjalaninya, dan disitulah saya bisa menemukan makna, saya bisa menemukan kekuatan, bahkan saya bisa menemukan berkatnya untuk kehidupan sehari-hari kita. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku terkasih, setelah merenungkan sabda Allah, kini marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudaraku terkasih, Kristus bersabda, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Oleh karena belas kasih-Nya yang begitu agung, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa di surga seraya berseru, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja dan negara, semoga Bapa mendampingi para pemimpin gereja dan negara agar bersedia melayani rakyat dan umat-Nya dengan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita berdoa kepada-Nya. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Bapa mendampingi para penderita, sehingga mereka dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita berdoa kepada-Nya. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Bagi diri kita di sekitar altar ini, semoga Bapa memberkati kita agar perayaan Ekaristi ini mendorong kita untuk berani berbagi hidup demi kebahagiaan sesama dalam hidup sehari-hari. Marilah kita berdoa kepada-Nya. Teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Untuk anak-Mu, Edi Susanto dan Andreas John Lukman yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, ya Bapa, semoga pintu kerahiman-Mu, belas kasih-Mu sendiri membukakan diri bagi anak-anak-Mu ini untuk ikut berbahagia dalam kehidupan kekal bersama dengan para kudus di surga, dan perkenankanlah mereka semua menjadi pendoa bagi keluarga serta bagi kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Kami mohon, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami, ya Tuhan. Untuk ungkapan syukur anak-anak-Mu, Francisca Rusmini Tambunan yang berulang tahun 16 Maret yang lalu, serta ulang tahun perkawinan Antonius Tony Taslim dan Lucy Hilda Gugits, ya Bapa. Semoga kasih-Mu senantiasa Kau tambahkan untuk anak-anak-Mu dalam keluarga ini,
Dan perkenankanlah anak-anak-Mu yang berbahagia dan bersyukur dalam keluarga ini juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya dan untuk siapa saja yang dijumpainya. Kami mohon, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami ya Tuhan. Allah Bapa kami sering merasa asing terhadap penderitaan dan kematian. Ajarilah kami menerimanya bukan sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, melainkan sebagai jalan yang harus dilalui, agar hidup kami semakin mirip dengan hidup Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah sebagai sarana untuk memperbarui perjanjian-Mu dengan kami, yaitu tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami para putra-Mu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu, kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa sambil bernyanyi.
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Marilah kita berdoa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudaraku terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Karena Engkau di sini.
Marilah berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima sebagai bekal pejalan hidup kami menuju kepadamu. Semoga pengorbanan putra-Mu yang kami rayakan ini mendorong kami untuk berani berkurban demi kesejahteraan bersama, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman hari ini tanggal 21 Maret 2021. 1. Jadwal di gereja dalam minggu ini. Misa Hari Raya Kabar Sukacita tanggal 25 Maret jam 6 sore di gereja dengan petugas liturgi. Lektor Ibu Wiwin, pemazmur Ibu Berta, Tata Laksana dan Kur dari Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang San Prades. Organis Ibu Yuli. B. Jalan Salib yang dilanjutkan dengan misa harian tanggal 26 Maret jam 6 sore di gereja dengan petugas liturgi. Pemandu Jalan Salib Bapak Sukamto dan Ibu Sri Pujiati. Tata laksana dari lingkungan Barbara. Kur dari lingkungan Andreas dan lingkungan Benediktus. Organis Michael. C. Misa Minggu Palma tanggal 28 Maret jam 7 pagi di gereja dengan petugas liturgi. Lektor Ibu Francisca, pemazmur Bapak Ferry Salim, petugas Pasio Bapak Eko, Ibu Sri Pujiati dan Dr. Suwani. Tata laksana dari OMK dan wilayah Lukas. Kur dari wilayah Lukas. Organis Yohan. Sehubungan dengan perayaan Minggu Palma, setiap keluarga membawa daun palma sendiri untuk kemudian akan diberkati pada saat misa. 2. Pengumuman perkawinan. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan berikut ini, wajib melapor kepada pastor paroki. A. Akan menikah secara Katolik pasangan Rio Revelino Cakra, putra dari Robert Cakra, Marceline Jennifer Hess dari Sunter Agung, Jakarta Utara, dengan Valentin, putri dari Johnson Roberto Siahaan, Teresia Sehombeng, warga lingkungan Santo Francisco Saverius. B. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Nicholas Septian, putra dari Y. Bambang Parwito, Lena Alimin, warga lingkungan Santa Maria Goretti, dengan Sylvia Elizabeth A. Sebayang, putri dari MK Tarigan, Krishna Sembiring, dari Paroki Santo Agustinus Halim Perdana Kusuma, Jakarta. 3. Persiapan Pekan Suci berikut ini. Penjelasan TVE, briefing umum. A. Hari Rabu tanggal 24 Maret jam 7 malam di gereja untuk petugas Minggu Palma, Kamis Putih dan Jumat Agung. B. Hari Sabtu tanggal 27 Maret jam 7 malam di gereja untuk petugas malam Paskah dan Minggu Paskah. C. Yang diundang adalah Mesdinar,
lektor, pemazmur, dirigen, organis. Perwakilan prodiakon boleh sampai 2 orang. Perwakilan petugas tata laksana boleh sampai 2 orang. Perwakilan tim multimedia boleh sampai 2 orang. D. Misa Minggu Paskah. Paskah merupakan perayaan iman. Dengan memperhatikan protokol kesehatan, anak-anak diharapkan bisa ikut serta dalam misa Minggu Paskah. Posisi duduknya akan diatur di barisan depan dan dekat dengan orang tua masing-masing. Berkat anak setelah komuni akan diatur sedemikian rupa. 4. Jadwal ibadat Pekan Suci dapat dibaca di Gema San Frades. Saudara-saudari yang terkasih, mari bergerak bersama mencegah penyebaran COVID-19 dengan tetap setia melakukan hal-hal kecil seperti mencuci tangan secara rutin, selalu menjaga jarak aman dengan orang, mengenakan masker jika pembatasan fisik tidak memungkinkan. Jangan menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Jika demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga. Selamat pagi. Romo Arko, Romo Elis, para suster, Bapak Ibu umat sekalian yang berbahagia, selamat pagi. Saya mewakili tim Satgas Covid DPP San Frades. Dalam kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal, terutama menyangkut tata laksana misa yang akan kita laksanakan di hari-hari mendatang. Mungkin penegasan dari yang pengumuman tadi sudah disampaikan. Kalau Bapak Ibu mengamati beberapa waktu yang lalu, formasi duduk di bangku dengan formasi 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Mulai hari Jumat kemarin dalam ibadat Jalan Salib dan Misa, keputusan DPP atas arahan dari Keuskupan, maka sekarang tempat duduknya Bapak Ibu umat sekalian boleh duduk di bangku yang ada tanda hijau centang putih. Jadi 3-2-3-2. Semoga ini nanti tidak membingungkan, tapi malah lebih enak. Setiap ada tanda hijau, Bapak Ibu silakan duduk di situ. Duduklah tepat di atas bulatan hijau itu. Mudah-mudahan ini akan membuat semakin rapi jejeran atau tempat duduk yang kita lakukan bersama. Ini kalau kita lakukan, kapasitasnya kurang lebih 50% dari kapasitas gereja yang ada, dan itu yang diperkenankan oleh Keuskupan. Kalau selama ini dengan 1212 kapasitasnya sekitar 35%. Dalam pengumuman tadi juga sudah disampaikan, bagaimanapun karena situasi yang masih tidak jelas begini, tetaplah Bapak Ibu semua umat sekalian untuk menerapkan protokol kesehatan 3M. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan itu rasanya kurang, tambah 2M lagi. Menghindari kerumunan,
dan mengurangi mobilitas, berarti mengurangi bepergian. Jadi setelah sampai rumah nanti kurangilah bepergian, terutama di tempat-tempat yang tertutup, misalnya ke mal. Dan untuk menjaga apa yang sudah kita lakukan biar maksimal, untuk perlindungan diri tetaplah memakai hand sanitizer. DPP berupaya menyiapkan secukupnya hand sanitizer yang ada. Kembali untuk tempat duduk tadi, karena di ruang utama ini ada 2 blok, depan dan belakang. Bangku yang paling depan diharapkan nanti diisi atau diduduki oleh Bapak Ibu yang lansia atau yang sudah sepuh. Jadi diharapkan saat menerima komuni, beliau cukup berdiri di tempat, dan imam atau prodiakon nanti yang akan datang. Sedang sab kedua dan seterusnya bebas untuk kita semua. Lalu selanjutnya mengingatkan, karena beberapa hari lagi kita akan merayakan hari besar, Trihari Suci dan Minggu Palma. Masalah perparkiran bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan roda 4. Kami menyadari mengatur perparkiran ini tidak gampang. Oleh karenanya, mohon partisipasi Bapak Ibu semua yang membawa kendaraan nanti dalam keluar meninggalkan gereja ataupun masuknya yang akan diatur oleh petugas, bisa tertib, menjaga diri, mengendalikan diri, sehingga tidak saling, saya yakin tidak akan terjadi itu, tidak saling serobot, tidak dulu-duluan, sehingga alur keluar masuk di areal gereja ini cukup baik, lancar, dan itu tentunya akan dilihat orang. Tidak ada kerumunan, tidak ada tidak ada kerumunan, tidak ada gerombolan orang yang di suatu tempat yang sebetulnya tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID-19 ini. Nantinya Dewan Paroki akan menyiapkan nomor untuk parkir, dan pada saatnya nanti petugas akan memberikan itu kepada Bapak Ibu semuanya. Yang terpenting mohon partisipasi dari umat sekalian, dan ini bisa disebarkan kepada umat yang lain yang mungkin belum sempat mengikuti misa atau pergi ke gereja di hari-hari selama ini. Sekian yang bisa saya sampaikan atas nama tim Satgas DPP. Terima kasih. Selamat berhari Minggu. Sedikit lagi, hari Minggu Palma mendatang, diharapkan umat seperti yang diumumkan tadi membawa palma masing-masing. Kalau tidak ada di rumah, boleh nanti meminta tetangganya. Kemudian gereja memang tidak menyiapkan banyak untuk menghindari sentuhan-sentuhan banyak tangan, sehingga nanti ketika perayaan Minggu Palma semua umat sudah memegang palma masing-masing. Nanti imam dan prodiakon akan berkeliling untuk memberikan berkat atas daun palma, sehingga nanti tidak ada palma yang dibagi. Jadi ketika umat datang ke dalam gereja sudah memegang palma masing-masing. Bagi yang tidak punya ya minta maaf, tapi mudah-mudahan itu diupayakan sejak dari rumah. Yang penting tidak membabati punya orang tanpa pengetahuan. Kita itu anak Allah. Itu Minggu Palma. Yang berikutnya penting untuk asesmen, karena gereja kita tidak bisa menampung sebanyak mungkin, ada pembatasan, maka nanti asesmen harus dilaksanakan. Asesmen sudah ada 200-an orang yang saya dengar dari sekretaris dewan, 200-an, dan itu artinya masih sekitar 200 lagi.
Sehingga nanti kalau lebih dari itu ya kita harus mengatakan minta maaf. Karena sekali lagi ini ketentuan dari pemerintah dan dari keuskupan bahwa ada 50% saja umat yang diizinkan untuk bisa merayakan secara langsung. Jadi asesmen ini penting untuk melihat kondisi. Dan yang terakhir saya menegaskan sekali lagi untuk parkir. Ini mesti jadi kerusuhan kalau nggak diingatkan. Kita itu anak Allah, maka tolong perhatikan bagi yang membawa kendaraan. Supaya yang kendaraannya paling luar itu nanti keluar duluan. Dan jangan mengatakan aku di sini saja Pak, sehingga tukang parkir menjadi kewalahan dan situ berantem. Kita itu anak Allah, bukan anak pasar, bukan anak dunia. Maka kalau ada perparkiran, mudah-mudahan yang membawa kendaraan juga mau ditata. Seperti kalau kita ada dalam gereja. Bukan dalam gereja mau ditata, keluar kita atau di luar kita sudah mengatur diri sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita sebaik mungkin, terlebih dalam masa Paskah mendatang. Ini saja beberapa penegasan dan terima kasih buat semuanya yang sudah hadir dan merayakan dan semua yang membantu kita dalam perayaan ini, KOR, lektor, pemazmur, tata laksana, kemudian multimedia dan semuanya. Terima kasih. Saudaraku terkasih, marilah kita hening sejenak untuk memohon berkat Allah. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.